Apa jadinya jika seluruh ilmu pengetahuan dunia dibakar, dihanyutkan, dan dilenyapkan hanya dalam satu hari? Itulah yang terjadi di Baghdad tahun 1258. Di tengah hiruk-pikuk zaman modern dan bayang-bayang konflik yang terus membayangi, pernah berdiri sebuah kota yang namanya menjadi pusat dunia, Baghdad. Tidak hanya sekadar ibu kota, Baghdad pernah menjadi jantung peradaban, titik temu para ilmuwan, dan mercusuar ilmu pengetahuan bagi seluruh umat manusia. Tapi apa yang membuat kota ini begitu agung? Dan mengapa kejayaannya lenyap begitu tragis? Tahun 762 Masehi, sebuah keputusan besar diambil oleh Khalifah kedua dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur. Ia ingin membangun ibu kota baru yang mencerminkan visi kekuasaan dan kejayaan Islam. Ia menolak kota-kota lama seperti Damaskus, lalu memilih sebidang tanah yang subur di tepi sungai Tigris, di wilayah Mesopotamia, pusat peradaban kuno. Disinilah ia memerintahkan pembangunan sebuah kota yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Kota berbentuk lingkaran sempurna, dikelilingi tembok-tembok tinggi, menara, dan 4 gerbang megah menghadap ke arah mata angin. Kota ini dinamakan Madinat Al-Salam, yang berarti kota kedamaian. Tapi dunia mengenalnya dengan satu nama, Baghdad. Dalam waktu singkat, Baghdad tumbuh menjadi kota yang luar biasa. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara timur dan barat menjadikannya pusat aktivitas ekonomi dan intelektual. Kafilah dagang dari India, Cina, Afrika, hingga Eropa datang dan pergi setiap hari membawa rempah, kain, buku, dan ide-ide besar. Tapi Baghdad bukan sekadar tempat bertemunya pedagang. Ia adalah tempat lahirnya pemikiran dan peradaban. Para filsuf dari Yunani, matematikawan dari India, astronom Persia, dokter dari Sam, dan penyair dari Andalusia datang dan tinggal di sini. Di Baghdad, ilmu pengetahuan tidak hanya dikembangkan, tapi dimuliakan. Diskusi filsafat berlangsung di madrasah dan istana. Riset matematika dan kedokteran didorong oleh negara. Seni dan sastra mendapat ruang untuk berkembang bersama spiritualitas Islam. Baghdad menjadi simbol peradaban baru. Sebuah kota di mana masjid, pasar, dan perpustakaan berdiri berdampingan. Sebuah tempat di mana sains, seni, dan iman berpadu dalam satu napas panjang peradaban. Inilah awal dari segalanya, inilah kelahiran sebuah kota emas yang akan segera menjadi cahaya dunia. Abad ke-9 hingga ke-11 Masehi. Di saat Eropa masih tenggelam dalam zaman kegelapan, dari timur bersinar sebuah cahaya. Cahaya ilmu, cahaya akal, cahaya iman. Dan pusat dari semua cahaya itu adalah Baghdad. Disinilah berdiri Baitul Hikmah, The House of Wisdom. Sebuah lembaga yang bukan hanya perpustakaan, tapi juga pusat terjemahan, laboratorium riset, observatorium, dan akademi terbuka bagi siapapun yang haus akan pengetahuan. Ribuan manuskrip dari dunia, Yunani, Persia, India, hingga Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab pun menjelma menjadi bahasa sains dunia. Ini bukan penjiplakan. Ini adalah transformasi. Setiap ilmu yang diterjemahkan, dianalisis, dikritisi, lalu dikembangkan lebih jauh.
di bawah naungan Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya, Al-Mamun. Baghdad menjadi kiblat intelektual dunia. Di antara dinding-dinding Baitul Hikmah, lahirlah tokoh-tokoh besar yang mengubah sejarah umat manusia. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, sang bapak Al-Jabar. Ia bukan hanya menghitung, tapi meletakkan dasar-dasar logika matematika modern. Bahkan kata algoritma berasal dari namanya. Ibn Sina atau Avicenna di barat menulis Al-Qanun fi al-Tibb, kitab kedokteran paling berpengaruh di dunia, diajarkan di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Al-Farabi, sang filsuf agung. Ia tidak sekadar menerjemahkan Aristoteles dan Plato, tapi mengislamisasikan filsafat Yunani dan menyusunnya dalam harmoni dengan wahyu. Dan mereka bukan satu-satunya. Ada Jabir ibn Hayyan dalam kimia, Al-Batani dalam astronomi, Al-Razi dalam kedokteran, dan banyak lagi. Baghdad bukan sekadar kota. Ia adalah simfoni ilmu pengetahuan dan perenungan spiritual. Di malam-malam Baghdad, bukan senjata yang ditempa, tapi pena yang menari di atas kertas papirus. Diskusi filsafat, eksperimen ilmiah, dan pengkajian Al-Quran berjalan bersisian. Ini adalah masa ketika iman dan akal tidak berseberangan, tapi saling menguatkan. Ketika ilmu dianggap ibadah dan berpikir adalah bagian dari iman. Inilah puncak kejayaan Baghdad. Sebuah peradaban yang bukan hanya membangun bangunan, tapi membangun pikiran dan jiwa manusia. Tak ada kejayaan yang abadi. Bahkan cahaya paling terang pun suatu saat akan meredup. Dan Baghdad, kota emas yang pernah menjadi pusat dunia, mulai menunjukkan retaknya. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Wilayah demi wilayah mulai melepaskan diri. Andalusia, Mesir, Persia. Semua mengangkat pemimpinnya sendiri. Kekuasaan Abbasiyah yang dulu luas bak samudera, kini terpecah seperti pecahan kaca. Di dalam istana, faksi-faksi bersaing memperebutkan pengaruh. Sementara para ilmuwan mulai pergi. Bukan karena tidak dibutuhkan, tapi karena tidak lagi dilindungi. Baghdad tetap berdiri, tapi jiwanya mulai pudar. Dan saat itu terjadi, dari kejauhan, awan gelap mulai berkumpul. Sebuah kekuatan asing, dingin, dan tak terhentikan. Bangsa Mongol. Mereka bukan pedagang. Mereka bukan filsuf. Mereka adalah penunggang kuda dari padang rumput Asia Tengah yang bergerak tanpa belas kasihan. Mereka telah menaklukkan Cina, membakar negeri-negeri, dan sekarang mata mereka tertuju ke Baghdad. Tapi Baghdad tak lagi sekuat dulu. Dindingnya masih tinggi, tapi pondasinya rapuh oleh konflik internal. Ilmu tak lagi menjadi pelita utama. Para pemimpin sibuk dengan kekuasaan, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Inilah masa ketika keemasan berubah menjadi rapuh, dan simfoni peradaban berubah menjadi bisikan kehancuran. Dan badai itu hanya tinggal menghitung waktu. Tahun 1258 Masehi. Di bawah langit Baghdad yang kelabu, sejarah mencatat salah satu tragedi paling mengerikan dalam peradaban manusia. Dari timur, datanglah Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan, memimpin pasukan Mongol yang dikenal brutal, cepat, dan tanpa ampun. Mereka datang bukan untuk berdagang, bukan untuk berdiskusi, tapi untuk menghapus peradaban.
Baghdad, yang dulu dijuluki permata dunia Islam, kini berdiri rapuh dan terpecah. Tidak ada lagi kekuatan untuk bertahan. Dan dalam hitungan hari, kota itu jatuh. Tembok pertahanan runtuh, masjid, rumah, dan istana dibakar. Tapi yang paling menyayat adalah jatuhnya Baitul Hikmah. Perpustakaan terbesar dan termulia di dunia Islam. Tempat berkumpulnya jutaan manuskrip hasil karya ratusan tahun pemikiran. Dihancurkan. Kitab-kitab matematika, filsafat, kedokteran, astronomi. Semuanya dilempar ke sungai Tigris. Tinta dari jutaan halaman itu menyatu dengan air. Dan sungai Tigris pun berubah menjadi hitam. Hitam oleh tinta ilmu yang tak akan pernah bisa dibaca lagi. Hitam oleh duka mendalam umat manusia. Hitam oleh kematian roh peradaban. Tidak hanya bangunan yang hancur, orang-orangnya pun dibantai. Ribuan ilmuwan, cendekiawan, ulama, dan warga sipil dibunuh. Baghdad, yang pernah berdiri sebagai cahaya dunia, kini menjadi kuburan besar sejarah. Dunia kehilangan lebih dari sekadar sebuah kota. Dunia kehilangan simbol harapan dan kemajuan. Cahaya yang pernah memancar dari timur, kini padam dalam gelap yang panjang. Dan sejak saat itu, dunia tak lagi sama. Baghdad telah jatuh. Dan bersamanya, jatuh pula sebuah zaman keemasan. Baghdad mungkin telah hancur, tapi warisan yang ditinggalkannya tidak pernah benar-benar mati. Di antara abu dan reruntuhan kota itu, ilmu pengetahuan menyebar seperti bara yang tak padam. Para ilmuwan muslim yang menyalin, menerjemahkan, dan mengembangkan pemikiran dunia kuno, mewariskan api pengetahuan kepada dunia barat. Manuskrip-manuskrip dari Baghdad dibawa ke Andalusia, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dari sanalah, Eropa mulai mengenal ilmu pengobatan Ibn Sina, aljabar dari Al-Khwarizmi, filsafat dari Al-Farabi, dan logika Aristotelian yang disaring oleh para pemikir muslim. Renaissance Eropa bukan muncul dari kehampaan. Ia berakar dari akar-akar yang ditanam di Baghdad. Dunia modern pun masih berdiri di atas pondasi yang pernah dibangun di kota itu. Hari ini, jika kita melihat ke Baghdad, kita melihat luka sejarah. Kota yang tak lagi berdiri seperti dulu. Retak oleh peran, politik, dan waktu. Tapi di balik semua itu, ia tetap hidup dalam kenangan peradaban manusia. Baghdad bukan hanya kota. Ia adalah simbol. Simbol bahwa ketika ilmu dan iman bersatu, dunia bisa menciptakan cahaya yang menerangi zaman. Tapi ketika keduanya dipisahkan atau diabaikan, yang tersisa hanyalah kegelapan. Maka mari kita ingat Baghdad bukan hanya sebagai kota yang pernah hancur, tapi sebagai api peradaban yang pernah menyala terang di tengah dunia. Baghdad adalah kisah peradaban yang mencapai langit, lalu jatuh ke bumi. Tapi kisah ini bukan sekadar untuk dikenang, tapi untuk diambil hikmahnya. Bahwa kemajuan bukan semata-mata soal kekuatan militer atau ekonomi, melainkan soal ilmu, akhlak, dan keadilan. Sejarah Baghdad adalah panggilan bagi kita untuk kembali menyalakan obor peradaban sebelum segalanya benar-benar hilang. Itulah kisah tentang Baghdad, kota yang pernah menerangi dunia dan kini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika video ini memberi wawasan baru untuk Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini.
agar kami terus semangat menghadirkan konten sejarah yang mencerahkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.